dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3. Tapi sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan agar kami dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4C, peduli terhadap lingkungan, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Nah, anakku bisa memperhatikan beberapa gambar berikut. Nah, ada masyarakat yang tinggal di pedesaan dan ada juga yang tinggal di perkotaan. Nah, gambar di atas merupakan contoh alam pedesaan dan perkotaan. Nah, gambar yang pertama dan kedua ini merupakan contoh alam di pedesaan. Kemudian gambar yang ketiga dan keempat merupakan contoh alam di perkotaan. Nah, kita lanjut di pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam di sekitar. Nah, pedesaan dan perkotaan merupakan wilayah yang berbeda. Suasana di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan suasana di pedesaan. Wilayah perkotaan biasanya dijadikan pusat industri. Banyak gedung dan pabrik di kota. Contohnya, gedung apartemen, kemudian ada juga pabrik sepatu, makanan, dan masih banyak lagi. Nah, di pedesaan, suasana lebih sejuk dan tenang. Wilayah pedesaan biasanya dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Di pedesaan banyak terdapat hamparan sawah karena sebagian besar masyarakatnya melakukan aktivitas bertani. Nah, anak-anakku juga bisa membaca teks di buku cetaknya di halaman 79 tentang liburan ke desa. Nah, kita lanjut menjelaskan pentingnya peduli lingkungan. Nah, lingkungan adalah tempat kita berada. Dari lingkungan terkecil, yaitu kamar, hingga lingkungan di luar rumah. Kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kita merasa nyaman saat berada di tempat yang tidak terawat? Tentu saja kita akan merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan yang tidak terawat. Nah, di lingkungan kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain. Jadi, kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, anakku bisa memperhatikan gambar berikut, yaitu gambar seorang anak yang mencium bau tidak sedap dari tumpukan sampah. Nah, sampah yang dibiarkan menumpuk membuat udara di sekitar menjadi tercemar. Selain itu, tumpukan sampah dapat menjadi sumber penyakit. Nah, hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan harus dirawat agar tetap dapat memberikan manfaat. Jika hewan tidak dirawat, mereka dapat menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan kepada manusia. Contohnya, burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup lain. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, kemudian jika tumbuhan yang tidak terawat
dan layu atau ditebang, maka tumbuhan tersebut tidak dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka hewan dan tumbuhan tersebut akan mati. Jadi, anak-anakku sekalian, kita harus merawat dan menjaga hewan dan tumbuhan dengan baik. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan gambar berikut, yaitu contoh hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, apa ciri-ciri hewan yang terawat dengan baik? Nah, ciri-ciri hewan yang terawat dengan baik yaitu tubuh yang tegak dan bergerak lincah, kulit bersih dan tidak ada luka. Kemudian mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Kemudian, apa ciri-ciri hewan yang tidak terawat dengan baik? Adapun ciri-ciri hewan yang tidak terawat dengan baik, anak-anakku bisa memperhatikan, yaitu tubuh cenderung lemas dan tidak bertenaga. Kemudian bulu atau rambut terlihat kotor. Kemudian kulit terdapat luka dan badan hewan terlihat kurus. Nah, itu ciri-ciri hewan yang tidak terawat dengan baik. Kemudian, apa manfaatnya jika kita merawat hewan dengan baik? Nah, adapun manfaatnya yaitu terhindar dari kuman dan penyakit dan agar tetap sehat. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu tumbuhan atau tanaman yang terawat dengan baik dan yang tidak terawat. Nah, apa ciri-ciri tanaman yang terawat dengan baik? Nah, ciri-ciri tanaman yang terawat dengan baik yaitu tumbuh subur, kemudian memiliki daun yang hijau, serta tidak layu. Kemudian, apa ciri-ciri tanaman yang tidak terawat dengan baik? Nah, anak-anakku bisa memperhatikan, ini contoh tanaman yang tidak terawat dengan baik. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu tumbuhan tidak subur. Kemudian daunnya tidak hijau. Kemudian memiliki warna yang kusam serta daun yang layu. Nah, jika tumbuhan layu maka akan mati. Kemudian, apa manfaatnya jika kita merawat tumbuhan dengan baik? Nah, adapun manfaat jika kita merawat tumbuhan dengan baik, yaitu kita bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Kemudian, tanaman dapat membersihkan udara rumah. Kemudian, mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Nah, kita lanjut di pembahasan berikut, yaitu melakukan wawancara berkelompok. Lingkungan yang terawat menciptakan rasa nyaman bagi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Bagaimana dengan jalan kota yang biasa kita lewati? Jalanan kota selalu tampak bersih setiap hari. Taman-taman kota pun tampak rindang dan asri setiap hari. Siapa yang berperan menjaga kebersihan lingkungan di perkotaan? Nah, Lani mendapat tugas wawancara dengan topik kebersihan kota. Minggu lalu, Lani ditemani ibu mewawancarai petugas kebersihan di kota tempat tinggalnya. Lani mengajukan beberapa pertanyaan tentang tugas dan kewajiban yang harus dilakukan petugas kebersihan tersebut. Nah, Lani memilih narasumber seorang petugas kebersihan karena beliau memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan tugas wawancara Lani. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan gambar tersebut. Nah, dari gambar ini kita dapat memilih topik wawancara berdasarkan gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu dampak positif dan negatif pertanian modern terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu cara nelayan menangkap ikan tanpa
merusak kelestarian laut. Kemudian gambar yang ketiga yaitu dampak peternakan terhadap lingkungan. Kemudian gambar yang keempat, cara membudidayakan ikan air tawar. Nah, Ibu Guru mengambil contoh gambar yang kedua, yaitu dengan topik cara nelayan menangkap ikan tanpa merusak kelestarian laut. Kemudian narasumbernya yaitu nelayan. Kemudian daftar pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk menangkap ikan dengan tetap menjaga kelestarian alam bawah laut? Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Bapak tentang penangkapan ikan dengan cara yang buruk seperti bom ikan dan sejenisnya? Kemudian yang ketiga, menurut Bapak, apakah menjaga lingkungan termasuk peran penting yang harus dilakukan nelayan? Nah, anak-anakku sekalian, itulah contoh membuat pertanyaan berdasarkan topik pada gambar berikut ini. Nah, kita masuk di pembelajaran kedua. Anak-anakku bisa membuka buku cetaknya di halaman 85. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan gambar berikut, yaitu gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kegiatan apa yang terlihat pada gambar di atas? Nah, dari keempat gambar di atas sedang membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kemudian, untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Nah, mereka melakukan hal tersebut supaya lingkungan sekolah dan lingkungan rumah terlihat bersih, rapi, dan terhindar dari tumpukan sampah. Nah, anak-anakku sekalian, kebersihan lingkungan yang kita tinggali merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang menempatinya. Jika kita hanya menempati lingkungan tersebut tanpa merawatnya dengan baik, berarti kita tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, aktivitas yang kita lakukan pada umumnya menghasilkan sampah. Jika sampah tidak dibersihkan, lingkungan akan menjadi kotor. Nah, lingkungan yang kotor akan menciptakan rasa tidak nyaman. Adapun hak kita terhadap lingkungan, yang pertama, berhak mendapatkan lingkungan rapi dan sehat. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Kemudian yang ketiga, berhak mendapatkan air yang sehat dan bersih. Kemudian yang keempat, berhak memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman, tidak bising atau rawan kejahatan. Nah, itu hak kita terhadap lingkungan. Adapun kewajiban kita terhadap lingkungan, yang pertama, tidak membuang sampah secara sembarangan. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan daur ulang sampah. Kemudian yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian yang keempat, melakukan penanaman kembali atas penebangan pohon yang dilakukan. Nah, itu merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kita lanjut, yaitu membuat karya montase. Nah, lingkungan yang bersih dan indah dapat kita tuangkan ke dalam bentuk seni rupa. Tidak hanya dalam bentuk lukisan atau gambar saja, tetapi juga dalam bentuk karya montase. Nah, montase ini adalah gambar yang dihasilkan dari percampuran beberapa sumber. Nah, karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong gambar lalu dipadukan sehingga menjadi kesatuan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat kolase dan mosaik. Anak-anakku bisa memperhatikan perbedaan karya montase
dan Kolase berikut ini. Nah, jika dilihat sepintas, karya seni montase dan kolase memiliki teknik dasar yang sama. Hasil karya montase dan kolase ini menggunakan kertas sebagai unsur karya. Namun jika kita lihat lebih cermat, montase menggunakan potongan gambar berupa benda dari koran atau majalah. Sedangkan kolase menggunakan potongan kertas untuk membentuk benda. Ya, anak-anakku sekalian, adapun alat dan bahan dalam membuat montase, yang pertama gunting, yang kedua lem, yang ketiga alat tulis atau alat mewarnai, kemudian yang keempat majalah, koran, dan gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kemudian yang kelima buku gambar atau kertas HVS sebagai tempat menempelkan gambar. Ya, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anakku pahami. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan hari ini dapat anak-anak kami mengerti, serta dapat menjadi bekal dalam langkah kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari